Keju merupakan salah satu makanan yang populer di dunia. Keju sering dijadikan sebuah topping atau campuran makanan lain, namun juga dapat dimakan sendiri ataupun disantap langsung. Perlu kalian tahu bahwa saat ini metode pembuatan keju telah berkembang dengan sangat pesat hingga terdapat sekitar 1.400 macam keju di dunia dengan keunikan dan namanya masing-masing. Namun dari sekian banyak jenis keju, keju Italia lah yang paling sering diperbincangkan karena harganya yang mahal dan juga proses pembuatannya yang bersertifikat dan hanya dapat dibuat di satu tempat bernama Reggio Emilia. Sesuai dengan prinsip supply and demand, karena permintaan keju parmesan yang tinggi dan tempat produksinya yang dibatasi, dan proses pembuatannya yang lama, membuat keju ini memiliki harga yang mahal. Hal ini terjadi karena undang-undang di Eropa yang ketat mengenai merek dagang, sehingga hanya mengizinkan pembuat keju Parmigiano Reggiano hanya dapat dibuat di wilayah Italia. Walau Anda dapat membuat keju dengan metode yang sama, hal itu tidak akan pernah disebut dengan keju parmesan atau keju Parmigiano Reggiano. Pada video kali ini kita akan membahas proses pembuatan keju Italia, Parmesan cheese. Keju Parmigiano Reggiano Italia sering disebut dengan keju parmesan. Keju parmesan adalah suatu benda berharga di Italia. Seperti layaknya barang berharga, keju ini juga bisa dijadikan benda jaminan untuk meminjam uang di bank. Keju ini juga menjadi salah satu barang yang paling banyak dicuri di Italia. Parmigiano Reggiano diproduksi secara eksklusif di provinsi Parma, Reggio Emilia, Modena, dan sebagian provinsi Mantua dan Bologna di dataran perbukitan dan pegunungan yang tertutup di antara sungai kutub yang mencair. Ini adalah area yang menampung 4.000 peternakan, di mana ternak diberi makan hijau yang ditanam secara lokal di lingkungan yang dilindungi dan dihormati oleh undang-undang. Setiap hari, peternakan modern seperti ini dapat menghasilkan susu ribuan liter untuk produksi keju parmesan. Pada pagi buta, susu dari peternakan sapi diantarkan ke ruang produksi keju parmesan. Di tempat produksi keju seperti ini dapat menggunakan setengah ton susu untuk setiap blok keju. Susu ditampung di tong besar terbuat dari tembaga. Masing-masing tong tembaga menampung 990 liter susu. Dengan susu sebanyak ini, cukup untuk membuat 2 roda parmesan raksasa. Keju parmesan adalah keju keras, sehingga susu perlu dipadatkan terlebih dahulu. Untuk membuat susu menjadi padat, pembuat keju memerlukan cairan rennet atau renin. Perlu kalian tahu, cairan enzim ini sebenarnya cairan yang berasal dari perut anak sapi.
Selanjutnya, pekerja menuangkan rennet ke dalam susu dan membiarkannya beberapa saat untuk membiarkannya bekerja. Proses ini memakan waktu antara 10 menit hingga 2 jam, tergantung kepada banyaknya susu yang digunakan dan juga suhu dari susu tersebut. Pada proses ini, pekerja akan menggunakan pengalamannya untuk melihat perubahan halus pada konsistensi susu. Ketika susu mulai menggumpal, mereka akan mulai bekerja. Pekerja akan menggunakan pemotong yang dibuat khusus dan mereka mengiris yogurt atau dadi menjadi gumpalan kecil-kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu memisahkan dadih keju dari air dadih. Setelah 3 menit, suhu dinaikkan dan kedua bagian akan terpisah. Dadih padat jatuh ke bagian bawah, meninggalkan air dadih yang berada di permukaan. Dalam bisnis keju parmesan, penggunaan teknologi berjalan beriringan dengan cara tradisional. Ahli keju kini menggunakan dayung kayu besar untuk mengangkat 2 bagian dadih padat, sehingga rekan-rekannya dapat membungkusnya dengan kain dan menggantungkannya pada tongkat stainless. Setelah itu, kain ini diikatkan ke pengait hidrolik untuk mengangkutnya ke tempat pemerasan. Di tempat pemerasan, pekerja akan menempatkan dadih pada cetakan bulat. Proses ini bertujuan untuk membentuk keju dan memeras kelebihan cairan. Karena keju keras parmesan membutuhkan cairan sedikit mungkin. Dadih ini akan berada di cetakan teflon pemerasan ini untuk 8 jam. Setelah sekitar 24 jam, cetakan teflon akan diganti dengan cetakan logam. Keju ini akan berada di cetakan logam untuk 3 hari. Proses selanjutnya adalah melepaskan keju dari cetakan dan memasukkan keju yang sudah memiliki bentuk bulat ini untuk mandi garam. Proses mandi garam ini adalah salah satu teknik mereka untuk meningkatkan bau keju khas mereka. Keju ini akan dibiarkan di dalam air garam selama sebulan, sebelum akhirnya dikeluarkan untuk dikeringkan. Setelah tiba waktunya untuk keluar dari air garam, keju akan dipindahkan ke ruang pematangan. Isi keju ruang pematangan ini diperkirakan memiliki nilai total 17 juta pound atau setara 302 miliar rupiah. Dan roda parmesan yang baru keluar dari air garam akan bergabung dalam rak-rak ini. Roda keju ini akan menghabiskan waktu hingga 2 tahun di sini untuk menjadikannya matang secara perlahan. Pekerja akan memutar roda keju setiap 2 minggu sekali untuk menghindari tumbuhnya jamur. Untuk perawatan seperti membalik dan membersihkan permukaan keju ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan dan merepotkan. Sehingga sebagian tempat sudah menggunakan robotisasi. Sebagian lainnya masih menggunakan tenaga manusia. Setelah berumur 2 tahun dan memasuki periode matang pertama, ahli keju akan memeriksa permukaan, kekerasan, dan rasa keju. Setelah ahli keju puas dan menyetujui kualitas keju ini, kemudian pekerja memberikannya stempel cap perusahaan dengan stempel API. Stempel ini memberikan tanda jaminan kualitas keju parmesan. Setelah itu, keju ini akan dijual dengan kualitas kematangan pertama atau akan disimpan kembali lebih lama hingga 8 tahun ke depan.